Halo Mbak Zira, selamat malam. Apa kabar? Baik, selamat malam juga Mbak Frida. Alhamdulillah kalau baik. Kita sudah lama ya tidak bertemu selama seminggu setelah sesi konseling kita yang terakhir, dan ini tuh merupakan sesi konseling kita yang kedua kalinya. Mbak Zira gimana kuliahnya? Atau seminggu lalu ada peristiwa yang menarik atau mungkin membuat kecewa atau mungkin biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja sih Mbak. Oke, sesi konseling akan berjalan selama 20 menit ya Mbak. Dan setiap informasi yang saya peroleh dari cerita Mbak akan saya jaga kerahasiaannya. Dan jika nanti dalam sesi konseling ada hal yang dirasa mengancam atau berbahaya, akan saya informasikan kepada dosen saya. Begitu ya Mbak? Oke, kita langsung saja ya Mbak. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai Mbak yang memiliki permasalahan di asrama, khususnya dengan salah satu teman Mbak yang ada di asrama. Benar begitu? Benar. Dan Mbak Zira juga mengatakan bahwa Mbak Zira tuh merasa kesal dengan teman Mbak tersebut karena tidak melakukan pembersihan dengan baik, dan itu juga menyebabkan adanya ketegangan hubungan antara Mbak dan teman Mbak, dan juga berdampak pada Mbak yang menjadi tidak percaya pada orangnya, kemudian menjadi hilang respect, dan menjadi lebih teliti dan hati-hati dalam melakukan pembersihan. Oke Mbak Zira, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih interaksi Mbak dan teman Mbak setelah kejadian tersebut? Apakah sempat bertegur sapa atau mungkin mengabaikan atau bagaimana? Dari saya sih, saya cenderung menghindar sih Mbak. Terus kalau ada dia gitu, papasan saya sama dia gitu, saya buang muka gitu Mbak. Saya juga teringat pada sesi sebelumnya Mbak belum ini ya mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada teman Mbak. Iya Mbak. Oke, di sini berarti Mbak Zira ingin memperbaiki hubungan, tetapi Mbak Zira masih menghindarinya. Dan di sini juga terlihat bahwa Mbak Zira dulu mencoba untuk memperbaiki hubungan Mbak dan teman Mbak. Iya. Oke, dari cara Mbak menghindar, sepertinya ada pola pemikiran tertentu yang muncul ketika Mbak harus berhadapan dengan dia. Bagaimana pemikiran tersebut memengaruhi Mbak dalam menilai teman Mbak? Saya sih takut mendapatkan respon buruk sih Mbak. Terus takut diomongin yang lain-lain gitu sama dia. Oke, itu berarti yang ada di pemikiran Mbak. Tapi apakah yang dipikirkan Mbak itu benar-benar terjadi? Enggak sih Mbak. Terus bagaimana sih perasaan Mbak jika terus-menerus menghindari teman Mbak tersebut? Saya ngerasa nggak enak sih, karena kan kita temen gitu, satu asrama gitu, sering ketemu bareng gitu. Jadi saya nggak enak sih sebenarnya. Oke, berarti ada perasaan nggak enak ya Mbak, karena kan Mbak juga satu asrama dengan dia dan pasti sering bertemu bahkan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, jika ada permasalahan yang menyebabkan adanya jarak hubungan dan menjadikan adanya ketegangan, itu pasti merasa tidak enak dan tidak nyaman sekali. Dan jika masalah tersebut dipendam lama-lama, itu akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang tidak irasional, yang belum tentu mungkin itu terjadi. Karena waktu itu saya juga pernah memiliki pengalaman yang sama. Saya memiliki kesalahpahaman dengan teman saya, tetapi saya tuh satu kelas dengan dia dan setiap hari pasti bertemu, dan itu menyebabkan perasaan yang tidak nyaman dan tidak enak gitu. Akhirnya saya mencoba untuk membuang pikiran-pikiran buruk dan memberanikan diri untuk mengajak dia mengobrol terlebih dahulu. Dari diskusi ini, apa yang Mbak sudah pahami? Sebenarnya saya mau memperbaiki hubungan Mbak, tapi karena adanya pikiran-pikiran negatif tadi, jadinya saya gimana gitu, masih kesel gitu juga Mbak. Oh, masih ada perasaan kesal ya. Nah, perasaan kesal itu kan merupakan suatu bentuk emosi yang ada karena suatu respon terhadap situasi atau peristiwa yang dirasa tidak adil, merugikan, atau mengecewakan. Nah, seseorang yang merasa kesal itu bisa terlihat dari gejala fisik ataupun emosinya, seperti peningkatan denyut jantung, kemudian adanya ketegangan otot, kemudian ekspresi wajah yang menunjukkan kemarahan. Nah, dari beberapa jurnal yang saya baca nih Mbak, mengatur nafas itu bisa menjadi salah satu cara untuk meredakan perasaan kesal ataupun marah. Nah, Mbak Zira tuh bisa mencobanya loh, dengan menarik nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Mbak Zira bisa mengulanginya hingga Mbak Zira tuh merasa lebih tenang dan lebih lega. Oke, di sini saya melihat adanya keterbukaan dan kejujuran pada pola pikir dan
perasaan yang dirasakan dan itu sangat luar biasa. Dan saya juga melihat Mbak Zira itu ada kemauan untuk tumbuh. Oke, jika perilaku menghindar yang Mbak lakukan ini membuat Mbak Zira tidak nyaman, bagaimana jika kita fokus untuk mencari berbagai alternatif dan melakukan komunikasi terbuka? Jika Mbak Zira masih merasa kesal, Mbak Zira tuh bisa banget untuk mengambil jeda atau memberi ruang sendiri atau menghindari situasi yang mengesalkan. Kemudian Mbak Zira bisa menarik nafas dalam-dalam seperti apa yang sudah saya sampaikan. Apakah Mbak Zira mau mencobanya biar saya instruksikan? Boleh Mbak, gimana caranya? Oke, pertama Mbak posisikan duduk Mbak yang nyaman dulu. Kemudian kendurkan otot-otot sehingga merasa tenang dan rileks. Mbak Zira juga bisa sambil memejamkan mata, kemudian tarik nafas, tahan, lalu hembuskan lewat mulut, tarik nafas lagi, tahan, hembuskan dan rasakan setiap nafasnya. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Baik, sudah. Bagaimana perasaan Mbak setelah melakukannya? Saya cukup merasa tenang dan lega sih Mbak. Oke, jika Mbak Zira lebih suka menulis ataupun menggambar, Mbak Zira tuh bisa banget mengekspresikan perasaan kesal tersebut dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Kalau saya dalam menghadapi perasaan kesal tersebut, biasanya saya akan mendengarkan lagu dengan tempo yang lebih cepat. Karena menurut saya itu akan mempercepat untuk meningkatkan mood saya menjadi lebih baik. Atau Mbak Zira punya hobi lain? Saya punya hobi bulu tangkis Mbak. Oke, bulu tangkis itu kan olahraga, itu juga sangat membantu dalam mengurangi ketegangan emosi yang dirasakan. Oke, jika perasaan kesal tersebut sudah hilang, tetapi Mbak Zira masih belum memberanikan diri untuk membicarakan kepada teman Mbak secara langsung, mungkin Mbak Zira bisa melakukan hal-hal sederhana seperti jika berpapasan dengan menyapa ataupun tersenyum, itu akan mengendurkan ketegangan hubungan yang terjadi. Nah, jika Mbak Zira sudah mantapkan diri untuk membicarakan langsung, Mbak bisa memulainya membicarakan permasalahan tersebut secara terbuka dan jujur apa yang Mbak rasakan dan dari sudut pandang masing-masing. Kemudian juga terimalah setiap perbedaan dan fokuslah pada hal-hal positif. Kemudian juga minta maaf atau berilah maaf secara tulus jika ada kesalahan. Kemudian coba pahami juga perspektif dari teman Mbak tersebut dengan menunjukkan empati. Nah, dari beberapa alternatif tadi, mana yang Mbak Zira akan coba lakukan? Mungkin yang saya akan lakukan adalah seperti yang Mbak sarankan. Saya akan mencoba untuk mengatur nafas atau dengan berolahraga, begitu Mbak. Oke, saya akan dukung cara Mbak tersebut. Tapi apakah Mbak akan berkomitmen dan bertanggung jawab akan hal tersebut? Ya, saya akan berkomitmen. Baik, dari sesi konseling yang sudah kita lakukan tadi, bisa kita simpulkan ya bahwa Mbak Zira tuh sudah mendapatkan pemahaman bahwa Mbak Zira tuh sebenarnya ingin memperbaiki hubungan tetapi masih mengabaikannya. Bukan semata-mata mengabaikannya, tetapi karena ada pemikiran Mbak mengenai teman Mbak bahwa takut untuk diomongin dan semacamnya. Dan kita tadi juga sudah berdiskusi mengenai berbagai alternatif untuk cara meredakan perasaan kesal dan memperbaiki hubungan. Dan Mbak Zira sudah memilih untuk mengatur nafas dan berolahraga. Dan itu yang akan Mbak Zira coba. Oke Mbak Zira, waktu konseling sudah habis. Terima kasih sudah mau hadir pada sesi konseling hari ini dan terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai konselor Mbak. Saya akan menunggu kemajuan progres yang akan Mbak lakukan dan jika menemui hambatan, Mbak Zira bisa menemui saya di pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih, Mbak Zira bisa meninggalkan ruangan. Sama-sama, terima kasih kembali Mbak.